Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali di pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan hadis-hadis pada kitab Arba'in An-Nawawiyah. Pagi ini kita menginjak ke hadis 37. Hadis ke-37 yang berkaitan dengan gambaran kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada amalan hambanya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala annahu qala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala Rabbnya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi ya. Innallaha katabal hasanati was sayyi'at. Sesungguhnya Allah menetapkan kebaikan dan keburukan. Tsumma bayyana dzalik. Kemudian dia menjelaskannya. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Siapa yang bermaksud untuk mengerjakan suatu kebaikan namun ia belum mengerjakannya, maka baginya satu pahala kebaikan secara sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu asyra hasanatin ila 700 di'fin ila ad'afin katsiratin. Dan siapa yang bermaksud mengerjakan amal kebaikan lalu mengerjakannya, maka Allah menetapkan di sisinya 10 kebaikan sampai 700 kali lipat atau kepada kelipatan yang lebih banyak lagi. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Dan siapa yang bermaksud berkeinginan untuk melakukan satu keburukan tetapi belum melakukannya, tidak melakukannya, maka Allah menetapkan baginya satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Dan siapa yang bermaksud mengerjakan keburukan dan kemudian melakukannya, betul-betul melakukannya, maka Allah akan mencatat baginya satu kejelekan saja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin rahimakumullah, salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu Ar-Rahim ya. Allah Maha Penyayang. Dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya nampak terlihat pada hadis ini ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ganjaran atau balasan yang sama antara kebaikan dan keburukan. Di hadis ini kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala pertama memberikan balasan yang sempurna, pahala yang sempurna kepada orang yang berniat melakukan satu kebaikan. Baru niat saja, belum melakukannya, ditetapkan baginya satu kebaikan. Lalu kemudian kalau ia sampai mengerjakannya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala baginya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, sampai kelipatan yang lebih banyak daripada itu, sesuai dengan kadar keikhlasan dan usahanya. Dan bagi mereka yang mengerjakan
atau berniat mengerjakan suatu keburukan tapi kemudian tidak melakukannya, maka dicatat baginya satu kebaikan. Dan orang yang meniatkan keburukan lalu kemudian mengerjakannya, maka dicatat baginya satu keburukan. Jadi untuk kebaikan diberikan pahala sampai 700 kali lipat, bahkan lebih. Tapi untuk keburukan dicatat satu keburukan saja. Nah, inilah rincian para ulama berkaitan dengan hadis ini. Yang pertama, seseorang bermaksud dan berazam mengerjakan amal kebaikan, namun ia tidak mengerjakannya, entah itu disebabkan karena sibuk, ya, karena kesibukan atau satu hal lain yang menghalanginya, atau bahkan mungkin dia sudah berazam, sudah bertekad, lalu kemudian pas pelaksanaannya dia diserang oleh perasaan malas, ya, tetap dia akan mendapatkan satu pahala. Kata para ulama, pahalanya adalah pahala niat, ya, pahala niat. Hal ini menunjukkan bahwa niat itu sudah mendapatkan balasan, ya. Ini sebagaimana disebutkan dalam ayat, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Jika kalian menampakkan apa yang ada di dalam hati atau menyembunyikannya berupa niat-niat, yuhasibukum bihillah, Allah akan menghisabnya, menghitungnya, memberikan pahala apabila yang ada di dalam hatinya itu kebaikan atau sebaliknya, ya. Kemudian seseorang yang bermaksud berazam mengerjakan amal kebaikan, lalu kemudian ia menempuh berbagai macam cara untuk melakukannya, ia melewati berbagai macam rintangan-rintangan untuk mengerjakannya, namun qadarullah belum sampai bisa melakukannya. Dia sudah berusaha, ya. Dia sudah kalau yang tadi cuman berniat saja, saya ingin melakukan satu kebaikan, ya, tapi kemudian nggak jadi. Kalau yang kedua ini, dia meniatkan satu kebaikan, dia sudah berusaha, dia melakukan ini, melakukan itu untuk melakukannya, tapi qadarullah belum terwujud, ya, belum terwujud. Maka untuk orang seperti ini bukan hanya pahala niat, tetapi pahala usaha. Maka dari sini kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melihat dari amal hamba itu akhirnya, enggak. Sebagaimana orang yang berjihad umpamanya. Orang yang berjihad, anggaplah negeri jihadnya negeri Syam misalnya. Kita ini orang Indonesia, punya niat untuk berjihad, lalu kemudian menempuh jalannya, berusaha. Misalnya ada orang mulai nabung, mengkondisikan keluarga, akhirnya safar. Qadarullah di tengah perjalanan Allah Subhanahu wa taala menetapkan kematiannya. Artinya dia wafat sebelum sampai ke negeri jihad dan belum berjihad. Maka Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang seperti ini menetapkan pahala yang sempurna. Dia dianggap telah berjihad. Ya, jadi bukan hanya pahala niatnya tapi pahala usahanya, bahkan pahala usahanya ini menyampaikannya kepada derajat telah melakukan amalnya secara sempurna. Ya. Orang yang telah berusaha dengan gigih, ya, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mengamalkannya. Ini juga sebagaimana orang yang ingin ikut berjihad bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di perang Tabuk, ya, ingin bersama dengan Nabi di perang Tabuk. Dia telah berniat, lalu kemudian dia berusaha sampai kemudian ia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia berniat untuk berjihad, berusaha mengumpulkan bekal, tapi tidak memilikinya, tidak cukup bekal yang ia miliki untuk ikut berjihad. Datanglah ia kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan meminta perbekalan. Kemudian Nabi mengatakan kepadanya, perbekalan sudah habis. Ya, artinya dia sudah usaha datang kepada Nabi, tapi kata Nabi perbekalan habis, nggak ada yang bisa dimanfaatkan, digunakan untuk perjalanan jihadnya. Maka kemudian ia pulang dalam keadaan
berlinangan air mata, bersedih, nggak bisa ikut berjihad, padahal dia sudah berusaha. Maka untuk orang ini, ya, ia mendapatkan pahala jihad. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perangnya sudah, atau ketika Nabi sudah mulai melakukan perjalanan perang Tabuk ini. Ya, Nabi akhirnya dengan para sahabat berangkat keluar berjihad ke Tabuk. Di jalan Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, Inna bil madinati rajulun, ya, masirna masiron wala qata'na wadiyan illa syarakahum fil ajr atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, di Madinah ada lelaki yang tidaklah kita melewati jalan-jalan, ya, dalam perjalanan jihad ini, dan tidak juga memotong lembah-lembah kecuali mereka membersamai kita di dalam pahala. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang tetap tinggal di Madinah, tidak ikut berjihad, tetapi mereka telah berniat dan berusaha, qadarullah tidak bisa berangkat. Ya. Nah, ini yang kedua, hadirin rahimakumullah, orang yang punya niat dan berusaha. Kemudian ada hadis yang masyhur juga, ya, tentang kondisi seseorang yang tidak sampai kepada apa yang ia inginkan, tapi dia berniat, lalu kemudian dia mendapatkan pahala atau dosa. Nabi SAW menyebutkan bahwa dunia itu hanya untuk 4 orang, kata beliau. Pertama, ada orang yang berilmu dan diberi harta, lalu kemudian ia menunaikan apa yang menjadi hak ilmunya dan yang menjadi hak hartanya. Hak ilmu mengajarkan, hak harta menginfakannya di Allah Subhanahu wa taala. Maka dia adalah sebaik-baik orang. Yang kedua, ada orang yang diberi ilmu tapi tidak diberi harta. Lalu kemudian ia melihat kepada orang yang pertama dan mengatakan, andai aku memiliki sebagaimana yang dimiliki oleh orang itu, maksudnya memiliki harta, niscaya aku akan menginfakkannya di jalan Allah sebagaimana yang ia lakukan. Maka kata Nabi SAW, ia, orang yang kedua ini, memiliki pahala atau mendapatkan pahala karena niatnya, dan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala kedudukannya sama. Yang ketiga, ada orang yang tidak memiliki ilmu tapi oleh Allah Subhanahu wa taala diberi harta. Karena dia tidak memiliki ilmu padahal memiliki harta, lalu kemudian hartanya tidak digunakan sebagaimana mestinya. Hak harta tidak dipenuhi. Bahkan ia bermaksiat dengan hartanya. Kemudian tentu ia berdosa dengan hal itu. Dan orang keempat yang tidak diberikan ilmu dan tidak diberikan harta, lalu kemudian ia memandang kepada orang yang diberikan harta tapi tidak diberi ilmu itu, lalu kemudian ia mengatakan, andai aku punya harta seperti si fulan itu, ya, mengolah hartanya secara serampangan, aku pun akan melakukan sebagaimana yang ia lakukan. Maka ia akan dibalas dengan niatnya dan dosa keduanya sama. Jadi hati-hati, ya, dengan keinginan, dengan niat dan lintasan pikiran. Kemudian seseorang berazam dan bermaksud melaksanakan suatu kebaikan, ia pun lantas melakukannya, maka berdasarkan hadis ini dia mendapatkan pahala yang sempurna, bahkan bukan satu pahala kebaikan yang Allah catat, dilipat gandakan 10, bahkan sampai 700, bahkan pada kelipatan yang tidak terhingga, sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dari hal ini kita melihat betul-betul Allah Subhanahu wa taala maha luas rahmat dan kasih sayangnya. Seseorang bermaksud melakukan suatu keburukan dan ia pun mengerjakannya, hanya dihitung 1 dosa saja. Ya. Coba kita lihat perbedaan yang mencolok ini. Melakukan kebaikan diberi pahala 700 kali lipat. Melakukan 1 dosa, 1 aja. Itu pun disebutkan dalam riwayat yang lain tidak langsung dicatat.
Yang satu dosa ini pun tidak langsung dicatat. Para malaikat diperintahkan untuk mengangkat dulu kolam mereka, ya, beberapa saat sampai memastikan bahwa ia tidak bertobat. Kalau kemudian dia segera bertobat, maka dihapus juga atau tidak ditulis. Kalau kemudian kenyataannya setelah sekian lama dia tidak bertobat, barulah kemudian dicatat. Ya. Maka kita melihat bagaimana luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Seorang yang berniat melakukan satu keburukan, ini baru niat. Setelah itu dia berusaha, niat dan berusaha. Tapi qadarullah tidak sampai kepada apa yang diniatkan, maka ia mendapatkan dosa sebagaimana dosa melakukannya. Kalau sekedar lintasan pikiran itu tidak dicatat. Kadang-kadang ya kita juga kan begitu, mungkin punya lintasan pikiran untuk melakukan keburukan, tapi tidak sampai menjadi niat. Lintasan pikiran lalu kemudian dilupakan, maka itu tidak dicatat. Tapi kalau sudah berniat bahkan sampai ada usaha, maka ini menyebabkan dicatat sebagaimana orang yang melakukan dosa itu secara utuh. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzal taqal muslimani bi sayfihima fal qatil wal maqtul finnar." Kata Nabi, apabila dua muslim bukan dua orang kafir, dua muslim bertemu dengan pedang mereka, maksudnya berantem pakai pedang. Kata Nabi, yang membunuh dan dibunuh dua-duanya masuk neraka. Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, hadzal qatil, fama balul maqtul?" Ya Rasulullah, yang membunuh kami bisa memahaminya kenapa dia masuk neraka. Tapi yang dibunuh gimana ini? Gimana orang yang dibunuh kok masuk neraka juga? Kata Nabi, "Innahu kana harisan ala qatli sahibihi." Yang dibunuh masuk neraka karena dia punya keinginan kuat untuk membunuh saudaranya. Dia sudah punya keinginan, sudah punya niat, dan sudah berusaha juga mencabut pedangnya sampai kemudian berperang. Nah, karena apa yang dilakukannya ini, maka kata Nabi, dia juga sama masuk neraka sebagaimana yang membunuh. Ya. Yang dibunuh dan membunuh dua-duanya masuk neraka karena niat dan usahanya. Lalu bagaimana dengan orang yang berniat melakukan satu keburukan, lalu tidak jadi? Alasan tidak jadinya karena dia takut kepada Allah. Awalnya dia berniat melakukan satu keburukan, setelah ditimbang lagi, setelah dia sadar, oh ini tuh dosa, ini nggak boleh saya lakukan, ini sesuatu yang bisa mendatangkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Dia takut dengan hal itu, lalu kemudian mengurungkan niatnya, tidak jadi melaksanakannya. Maka orang yang seperti ini mendapatkan pahala, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberinya pahala disebabkan karena meninggalkan dosa itu, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, qalatil malaikah, malaikat berkata, "Rabbi, dzaka 'abduka yuridu an ya'mala sayyi'atan wa huwa absaru bihi." Faqala faqala ir faqala urkubuhu fa in 'amilaha faktubuha lahu bimithliha wa in tarakaha faktubuha lahu hasanatan innama tarakaha min jarran. Malaikat berkata, "Ya Rabbku, hambamu itu ingin mengerjakan satu keburukan." Padahal tentu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Lalu Allah berfirman, "Awasilah, jika ia mengerjakan jika ia mengerjakannya, maka tulislah sebagai satu keburukan, dan jika ia meninggalkannya, maka tulislah untuknya satu kebaikan, sebab dia meninggalkan hal itu karena rasa takutnya kepadaku." Ya, jadi orang yang meninggalkan keburukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dimaafkan dan bahkan mendapatkan pahala darinya. Hadirin rahimakumullah.
Nabi SAW juga menyebutkan, innallaha tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam ta'mal atau tatakallam. Sesungguhnya Allah memaafkan ya apa yang dikatakan oleh hati mereka selama tidak melakukan ataupun mengungkapkannya. Jadi lintasan-lintasan pikiran selama tidak diucapkan dan selama tidak dilakukan maka tidak dicatat, ya. Sekedar lintasan pikiran, bukan niat, ya. Karena niat itu berikutnya setelah lintasan pikiran. Hadirin rahimakumullah, sebuah dosa bisa semakin berat jika dikerjakan pada tempat-tempat tertentu dan waktu-waktu tertentu. Sebagaimana kebaikan juga begitu. Dosa semakin berat apabila dilakukan misalnya di wilayah haram, ya, di tanah haram, atau pada bulan-bulan haram. Dosa-dosa yang dilakukan di waktu itu, di tempat itu, maka lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian juga dengan kebaikan. Kebaikan yang dilakukan di bulan haram atau di bulan Zulhijjah, insyaallah nanti pekan depan kita bahas tentang Zulhijjah, ya. Yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah misalnya, maka pahalanya lebih besar daripada amal-amal soleh yang dilakukan di selain bulan itu atau di tanggal-tanggal itu. Ini menunjukkan bahwa dosa atau kebaikan bisa semakin besar dosanya atau pahalanya bila dikerjakan pada tempat-tempat tertentu dan waktu-waktu tertentu. Hadirin rahimakumullah, demikian pembacaan hadis kita di pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk mengerjakan kebaikan, amal soleh, segala yang disukainya dan mengantarkan kepada keridhoannya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.